Aku tidur gitu, dia nyinden kan di pas Kupingnya. telingaku. Jadi bukan aku denger gitu enggak, pas di Pas telinga. Jadi deket banget di telinga itu dia nyinden gini dan kayak memang kayak ada orang di sini gitu loh. Pas di depannya kaca Iya, kan iya. aku hadap. Yo, balik mana nang channel New Cryon dan selamat datang kembali sahabat-sahabatku, sahabat Madesu. Dan iki konten adalah konten mongai tan setanan ya. Dimana obrolan ini mengandung cerita horor, pengalaman horor dari narasumber, dan kebetulan di samping saya ini sudah ada narasumber namanya Aiba. Beliau ini adalah wanita karir ya. Jadi mungkin iso berbagi cerita horornya pas paling nang kantore atau gimana ya. Boleh diceritakan, silakan. Kalau cerita horor itu pas ketemu mantan itu horor. Oh. Pas ditinggal sayang-sayangnya itu Itu adalah sebuah penderitaan yang sebenarnya orang yang nonton tidak peduli. Tidak peduli. Tidak boleh embuh. itu horor kan ya? Iyo, gawe awakmu. Ngeri itu kan. Ngeri gawe awakmu, penderitaanmu iku dhewe ya. Sing delok tidak peduli, sing delok pengene awakmu delok hantu. Iku tok. Delok hantu. Hantu yang sebenarnya. Ya. Tutuk hantu sing lanangan, sing ninggalno awakmu dhewe ngene. Itu menghantui guys. Menghantui. Ya kan harus dibacakan ayat suci Al-Qur'an. Di Rukia. Di Ruqyah, Iya, ya. iya. Ndak ada iki. Oh, ini malah lucu malah. Jadi mau nggak sing reguler malah iki setan soalnya. Yo, kita sebelumnya aku sambil ngerokok enggak apa-apa ya? Oh iya enggak apa-apa. Soalnya tidak ngerokok aku pertanyaan-pertanyaan kadang buntu. Oh gitu ya. Iya, oke. Boleh. Cocok enak isine rokokan. Oh no, tembakau. Oh, tak kira Oh, isi apa? Ono sing delok BNN ngene. Iya. Oke. Yuk, boleh diceritakan mungkin pengalamanmu dari mana di kantor atau apa ya? Boleh. Oke. Kalau cerita horor itu sebenarnya kalau aku sih nggak bakat ya kelihatan kayak gitu-gitu atau sampai di penampakan kayak gitu aku nggak pernah sih. Bukannya nggak pernah, maksudnya jarang banget dari kecil sampai sekarang tuh jarang Itu banget. orang sing termasuk ketok-ketokan atau benar. Iya. Enggak gitu loh. Jadi kalau orang peka yo enggak peka yo. Enggak sama sekali. Nah, tapi pernah pada suatu hari ini ya kan pas waktu itu di perusahaanku yang lama itu kan ngadain gathering di Pacet. Tahu Pacet? Pacet itu daerah Pantirono ya? Apa sih Pacet ini? Pacet sih? Pacet ini di? Mojokerto itu apa? Oh, jangkrik. Tak kira Pacet kono, Cuk. Mojokerto itu apa ya? Udah aru aku. Yo kan Pacet yang pemandian air hangat itu loh. Oh iya. Kan? Nah, kita kan di situ kan ngumpul nih sejatim itu gathering gitu kan. Nah, kebetulan dari area Jember itu orang berlima, kalau nggak salah orang berlima itu datang sebelumnya gitu loh, karena kita memang sudah disewakan satu villa, satu rumah yang mungkin sekitar ada 5 kamar di situ, itu yang buat kita gitu, karena memang kita perjalanannya agak jauh sendiri gitu. Kalau yang lainnya kan dari Surabaya, Sidoarjo kan deket, jadi kan enak gitu. Nah, waktu itu yang nginep itu dari Jember sama Malang waktu itu. Nah, kebetulan waktu berangkat ke sana itu aku tiba-tiba mens pertama. Nah, kata orang Jawa itu kalau orang mens itu kan agak sensitif kan, agak sensitif katanya gitu sih. Terus orang munggah gunung aja lek mens ya ndak diperbolehkan. Itu benar-benar. Nah, kayak gitu itu. Terus habis itu aku sampai sana itu ternyata di gunung-gunung gitu kan, pegunungan. Wah, pokoknya rumahnya itu kayak rumah-rumah apa ya zaman kuno. Dulu. Aduh banget. Londo jadi, iya, itu jadi rumahnya tuh kayu semua gitu ya kan. Terus sini kayak hutan-hutan gitu kan, kebun-kebun lah kalau di sini kan. Itu terus di dalam itu kayak kamar dan di tengah-tengahnya pas itu ada meja besar dan kayak untuk ruang keluarga gitu makan loh. bareng. Ya bener-bener kayak bayanganku seperti
rumah apa ya sing ya koyo lawas banget wis pokoknya. iya. Wis. Kamarnya ada berapa di situ? 5. 5, oke. 5. Terus kamar mandi ada 2 kalau nggak salah waktu itu kan, 2 di situ. Kalau nggak Satu salah, lantai itu tapi ya. Iya, satu lantai. Cuman kayak ke bawah itu loh, Oh, kayak bawah. wis pokoknya Oh. wong desa-desa Iya, itu loh iya, ya iya, kan. iya. Iya. Ya aku wong desa rek. Masa wong kutho ngene ngene. Terus habis itu kan malam kan kita sampai sana itu sekitar jam 9-an kan. Habis 9 apa itu? Jam 9 malam gitu kan. Nggak nyampe. Nyampe. Sorry, nyampenya. Nyampenya sana. Jam 9 Nyampe malam. sana itu jam 9 malaman gua. Habis itu kita ngobrol lah, masih ya biasa. ngobrol kan habis ketemu sama teman-teman di situ ngumpul ngobrol. Nah, waktu itu ceweknya cuma 2, aku sama temanku satunya namanya Leli. Yang dari Jember. Iya, dari Jember juga. Dia dari Bondowoso sih. Terus habis itu kita kan satu kamar nih. Jadi cowok-cowoknya tuh udah bagi-bagi kamar-kamar. Kita itu satu kamar cuma orang 2 waktu itu. Di rumah itu ada berapa orang? Kalau nggak salah itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 kalau nggak salah. 10. 8 orang cowok, 2 orang cewek. Oke. Benar sekali. Terus habis itu setelah masuk kamar ternyata itu apa namanya ya? Kasurnya itu 2, kayak kos-kosan itu loh. Oke. Kecil-kecil gitu, kos-kosan gitu, terus tengahnya cermin. Kok iso ya? Oh, tengah cermin. Iya. Oke, 2, oke. Nah, tengahnya cermin, Paham, oke. cerminnya tinggi gitu kan. Sebadan gitu iso Iya. iso cermin sebadan ya, oke. Nah gitu. Nah, aku milih di pinggir Milih di sini gitu loh. Dan itu ada jendelanya memang. Jendela itu Oh, ditutup gitu loh, jendela ditutup gitu kan. Dan itu kalau dibuka memang langsung keluar gitu kan. Enggak, ternyata gudang. Aduh. Gudang. Tapi aku nggak tahu, aku Enggak tahu lihat. pada saat Cuman- itu, oke. Cuman setelah kejadian itu baru dilihat sama teman-teman itu ternyata gudang kayak penyimpanan barang-barang lama gitulah pokoknya. Terus. Nah, habis itu udah kan aku memang perjalanan agak jauh jadi capek kan ya kan tidur habis jadi memang nggak tahu kesalahan atau gimana ya, tapi kalau aku memang kebiasaan kalau memang aku lagi libur gitu kan menstruasi gitu, kalau di kotanya orang di orang itu aku simpen nanti tak bawa pulang tak buang di rumahku gitu loh, nggak nyaman kan gitu ya. Jadi aku simpan udah wes. Habis itu setelah selesai aku tidur. Nah, waktu tidur itu ngerti kelindin nggak sih? Oh, rep-repan Iya, atau wes. iya ketindihan. Pokoknya Ya. kayak gitu, seperti kayak gitu sih ya. Jadi waktu itu tidurku tuh nggak setengah sadar gitu loh ya, setengah sadar itu. Jadi jadi aku tidur gitu. Dia nyinden kan di pasnya telingaku. Jadi bukan aku denger gitu enggak pas di telinga. Waduh. Jadi deket banget ya. Tinggal ngomong masalah nyinden gue. Soalnya aku inget banget gitu loh ya kan. Pas Oke, oke. itu jelas banget kan aku hadap ke temanku kan. Oke. Kan kaca dia hadap temanku di sini, aku di sini dan aku hadap temanku gitu loh. Aduh, kayak gini. Aduh, ini apa ini ya kan gitu ya. Tapi kita mau apa ya? Soalnya rep gak gerak Iya, iso ya. mau gerak gak bisa, terus mau apa namanya? Melek iku apa ya? Ya, Bangun lah ya kan. Mau bangun itu nggak bisa, berat Gak banget iso. kan. Oh, akhirnya apapun yang aku bisa baca ya tak baca gitu loh. Waktu itu wis pokoknya ayat kursi atau semuanya wis Al-Fatihah pun tak baca wis ya kan. Akhirnya aku bisa bangun. Cuman waktu itu aku bangunnya tuh merem karena aku takut ini di depanku ini ada orang kayaknya gitu loh, nyinden gitu loh. Jadi waktu itu aku bangun tapi sambil merem, aku tuh langsung duduk langsung merembet ke sini. Jadi ini kaca ya. Orangnya tuh sedikit di sini kan ya, nyinden ya. Aku tuh langsung merembet gini. Oke. Merembet gini. Perasaanmu itu ada orang di situ kan? Iya, tapi aku merem waktu ya. Merembet gini, aku langsung ke temanku. Langsung ke temanku, kaget kan temanku. Oh, ada apa Mbak? Ada apa kan gitu. Aku langsung nangis dan itu nggak sadar sih. Sudah, maksudnya aku udah nggak kata teman-temanku tuh aku nangis gitu loh. Nangis sudah pucet banget. Terus habis itu temanku bingung kan. Terus temanku minta tolong semua kan bangun. Akhirnya bangun. Dan gaduh itu pada saat itu. Oh iya pasti itu. Itu sekira-kira jam berapa kamu jam 2-an. Jam 2-an, oke. Iya, jam 2-an itu jam setengah 2, jam 2-an itu. Jadi semuanya bangun, langsung kita di tengah di ruang tengah itu ya kan. Itu udah wes, aku udah kacau banget waktu itu wes, udah ini. Jadi teman-teman akhirnya ya pada ini semua kan, pada Parno juga takut juga gitu loh. Akhirnya temanku yang berani itu ngeliat gitu loh di kamarku, terus dilihat kok ada
jendela kan gitu kan, di jendela gitu loh. Akhirnya jendela itu dibuka sama dia, ternyata itu gudang Pak. Gudang penyimpanan kayak TV-TV bekas zaman dahulu, pokoknya Barang-barang bekas lah. Iya, pokoknya di situ itu kata temanku nih merinding. Waduh, cuk. Gudang cuk. Jadi di situ tuh tempat penyimpanan barang-barang lama gitu loh. Terus habis itu sama temanku ditutup, aku nggak bisa tidur kan, udah nggak bisa tidur, nggak bisa apa, wes temanku udah gini ngelihat aku yang berani itu ya, kalau yang lainnya udah ya takut semua gitu loh, makanya nggak mau ke dalam kamar semua gitu. Jadi temanku tuh ngelihat aku tuh pucet udah nggak ini, takutnya itu aku kesurupan, nah gitu kan. Akhirnya aku dipindah lah di kamar, tapi aku nggak bisa, waktu itu nggak mau ke kamar itu, jadi aku tetap di situ duduk ngelamun gitu, kata teman-temanku tuh aku ngelamun udah wes gini. Pada saat itu kamu sing awakmu rasakno ya apa iku? Kosong kah? Kosong, aku nggak inget. Padahal gak Nggak inget. inget, tapi kata teman-temanku ya aku jalan ya aku ngomong, cuman waktu itu aku nggak inget apa gitu loh. Jadi temanku ngelihatnya, wah ini anak kalau maksudnya kalau dibiarin nanti takutnya tambah anu ya, masuk gitu loh, ada yang masuk kan gitu. Akhirnya nunggu sampai azan subuh, akhirnya agak terang lah ya kan, agak terang itu subuh. Setelah subuhan itu barulah aku pindah kamar ke temanku satunya, dan alhasil di situ itu temanku Leli nih yang cewek ini ikut aku kan gitu loh. Dan kita namanya juga perempuan kan nggak berani, jadi akhirnya itu temanku yang berani itu cowok itu ya udah nungguin dia tidur duduk jadi dia tuh tidur di kamar itu, tapi kamar itu enggak ditutup karena memang aku takut. Jadi dia duduk gini tidur wes gitu loh, sampai jam berapa ya, jam 7-an itu wes gitu. Jadi waktu itu kerasa banget sih di sana mistisnya itu loh, apa ya, horor banget gitu loh. Karena sebelum sebelum aku masuk ke rumah itu kan aku keliling-keliling memang sama teman-teman itu, keliling-keliling situ ya, namanya juga kan kita memanfaatkan waktu ya kan ya, kita kan besoknya sudah ada jadwal penuh terus atau pulang foto-foto gitu atau loh apa ya, kan? karena pengen tahu keadaan daerah kono ya gunung atau apa ya, sejuk lah ya. Iya, gunung terus wah pokoknya apa ya, kalau dibilang serem apa horor sih ya memang horor, cuman banyak orang yang mau mendaki gunung itu loh, kayak pos pertama memang di situ itu gitu loh ya, memang kayak bangunan lama banget. Dan apa ya, kalau orang Jawa tuh ngomongnya sintrum ya, apa ya, singup ya singup nah singup. itu kayak gitu itu sih. Oke. Ya kalau aku sih itu sih pengalamanku ya, dan setelah itu ya setelah itu aku pulang itu aku seminggu Pak, nggak bisa tidur. Seminggu nggak bisa tidur? Iya, seminggu aku tuh nggak bisa tidur. Jadi apa sih kamu rasain itu? Kebayang dan kayak diikutin terus gitu loh, sampai aku tuh kan serumah sama adikku waktu itu kan. Adikku tuh kan ada 2 kamar dan adikku ya kamar sebelah gitu loh. Jadi selama 1 minggu itu aku ditemenin sama adikku tidurnya, baru bisa tidur. Kalau aku tidur sendirian aku nggak bisa tidur sampai jam 1 sampai jam 3, baru bangunin adikku itu baru aku bisa tidur, ditemenin dulu gitu loh. Dan harus ditemenin memang, kalau tidur terus ditemenin terus dia pergi, aku bangun lagi. Itu sampai 1 minggu. Dan pas waktu 7 harinya itu aku cuma bilang gini, kalau sampai aku malam ini aku nggak bisa tidur lagi, tak bawa kamu ke dukun. Saya tapi kamu tapi bentukannya kamu enggak paham enggak ya? Karena aku takut ya mungkin ya, jadi aku merem, cuman aku tahu di sini ada orang nyinden gitu loh, tahu kan? Iya. Orang bulungan terus cuman gini kembenan gitu, dan itu di depan kaca gitu. Iya. Aku aja nggak berani, kaca itu mau lihat gitu nggak berani waktu itu udah. Dan itu 1 minggu itu apa ya, pas masih kamu kerasa mulai banget. Enggak, terus abis tak gitu kan ya, pokoknya aku kalau masih ini udah wes aku angkat tangan gitu loh. Aku 1 minggu itu bener-bener nggak bisa tidur kalau nggak ditemenin gitu kan. Akhirnya di setelah 7 hari itu enggak wes. Ya tiba-tiba hilang aja wes ya, iya gitu loh. Tapi memang kerasa waktu
setelah dari Mojokerto itu terus pulang 7 hari itu memang benar-benar nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Kerasa diikutin dah, kayak diikutin gitu. Ya mungkin karena memang pikiranku atau gimana, tapi memang aku kerasa kayak. Tapi ada lagi ndak? Masa apa jenenge sing krungu sinden iku pas kamu pulang ndak ya? Nggak ada. Cuma aku tok yang ini. Enggak, jadi cuman waktu malam itu toh, terus habis itu udah aku nggak ini sih, cuman aku memang merasa kayak diikutin terus gitu loh. Ada yang mungkin karena memang aku ketakutan, jadi aku berasa itu aku diikutin terus gitu sampai pulang ke rumah pun seperti itu gitu loh, sampai 7 hari. 7 hari pas. Serem sih, ya. Mungkin ada lagi yang boleh di-share. Kalau selainnya sih biasa ngono ta apa? Biasa sih ya kan, sampai pernah yang ikut uji nyali ya kan. Iya. Kamu yang benar-benar nampak ngono belum pernah ya? Enggak pernah. Memang aku enggak ada bakat sih kayak gitu. Cuman ya, mungkin menurutku itu sudah sangat-sangat sangat-sangat mengganggu kalau aku loh ya kan, sangat-sangat mengganggu karena memang waktu itu kondisi kayak yang memang aku tuh berada di kayak ngerti filmnya itu ya, apa yang Jogja itu loh, apa yang di laut itu loh. Parangtritis sih Parangtritis. Nah, ya. Aku tuh berasa di dunia itu gitu loh. Berasa di apa ya? Pokoknya dan di kamu pada sadar gitu. Sadar itu. Lah iya di lingkungan kayak itu. Jadi apa ya? Rasanya itu waktu dia nyinden itu berasa banget gitu loh. Berasa banget aku tuh kayak ono nandi. Wah, gitu loh. Iya, pokoknya sampai aku baca ayat-ayat sampai baca semuanya yang aku bisa itu aku mau balik rasanya gitu loh. Mau balik itu kayak nggak bisa gitu loh. Tapi ya itu tadi alhamdulillah aku bisa. Ya mungkin kalau kata orang sekarang kelindian itu ya kan itu. Cuman memang kerasa banget gitu loh. Waktu ada perempuan yang bergelung gitu kan, udah di visualnya. Udah di otakku tuh sudah kayak gitu. Visualnya, dan dia duduknya yang gini itu loh. Iya. Gitu terus nyinden gitu. Wah. Kembenan gitu, aduh, sudah saya pusing gitu, sudah kalau inget-inget itu langsung bos gitu. Dan aku aku jenenge penasaran juga sing keadaanmu di ruang tengah itu dan kamu tidak eling apa-apa, terus tapi kancamu iku nyongko awakmu ya mlaku, ya ternyata awakmu pucet, sing kamu rasakan iku ya bener-bener blank ngono lho, apa? Iya, aku nggak kerasa dan aku nggak ingat gitu loh. Cuman kata teman-temanku paginya tuh kamu tuh mas kayak ketakutan kayak orang apa ya? Pokoknya udah pucet. Terus aku cuman bisa gini-gini aja udah. Gini udah gitu loh. Jadi makanya kenapa aku nggak boleh masuk? Ya? Enggak, wes nangis. Nangisku tuh bukan nangis yang wah gitu enggak. Gitu wesan. Jadi wes apa ya? Ya aku nggak inget ya waktu itu ya. Tapi kata teman-teman seperti itu dan aku sepucet. Jadi wes mau nggak mau aku nggak boleh ditinggal. Iya. Aku harus ada temennya waktu itu gitu. Takutnya lebih masuk di dalam dia. Iya. Mau aku aja di kamar mandi aja katanya ya ditemenin. Oh, berarti pada saat kamu ke kamar mandi juga nggak inget? Nggak inget. Caranya aku ke kamar mandi. Kata teman-temanku tuh aku ke kamar mandi. Aku mau pipis gitu. Dan kamu nggak inget? Nggak inget. Jadi dibuka sama temanku tuh Leli. Jadi kan kayak gini sekat ya kan. Aku di kamar mandi sini dibuka gini. Leli di sini. Dan di sini tuh teman-teman banyak gitu loh. Teman-teman banyak gitu. Jadi ya. Tapi aku nggak inget. Maksudnya nggak inget persisnya seperti apa. Cuman waktu itu kata teman-temanku memang aku udah pucet banget dan wah ini wes ojo sampai ditinggal sendirian kan gitu. Jadi nunggu sampai azan subuh baru kita tidur gitu. Dan setelah bangun tidur itu apa yang kamu rasain? Masih di daerah situ kan cateringnya sampai masih di daerah situ sebenarnya gitu. Cuman nggak ada waktu itu nggak ada yang apa ya? Tapi kamu healing ya? Enggak gitu. Cuman ya kayak ada yang ngikutin itu gitu loh. Cuman aku nggak. Tapi kamu pada saat itu masih inget ya? Iya, inget kalau yang waktu nyindennya itu kebayang masih. Enggak, sesudah itu kan pagi tidur, kan bangun otomatis sudah bangun ya. Oh ingat, sudah maksudnya sudah sadar kan? Iya, sudah sadar gitu. Cuman
Suasana suara-suara itu masih terngiang-ngiang gitu kan ya, terngiang-ngiang gitu. Aduh. Dan tapi memang karena memang di situ akhirnya pagi itu ngumpul banyak orang, akhirnya kan kayak keselimur gitu loh. Iya. Akhirnya itu kita Dialihkan udahlah pikirannya, ya wis lah. biarin gitu. Tapi pas posisi kita pulang terus Itu nginep hanya 1 malam aja ya? Iya, 1 malam aja. Terus kita pulang, terus kita di mobil, pas nggak ada omongan apa-apa, orang-orang pada tidur apa-apa, ya itu kerasa lagi. Wow. Gitu. Udah, wes, Nyinden aku Cuk. cukup sekali itu lebih ngeri loh ya kan, Iya daripada sih. pocong atau Iya apa. sih. Tapi kalau menurutku kalau nyinden orang-orang yang udah pakai gaun, aduh, Iya itu sih. sakral banget dan Iya. wah gitu loh. Dia embu suara, entah itu suara nyinden, suara gamelan itu ono ya? mistisnya ngono lho. Iya, kenapa ya? Karo. Waduh. Ya wis lah. Kan lebih serem gitu loh, ya lebih ngena gitu loh. Ambo ya iya, mungkin karena memang kultur kita kan kultur Jawa ya. Dan memang suara-suara musik-musik gamelan Jawa itu mengandung magis gitu loh. Benar Itulah. sekali. Jadi terima kasih Aiba sudah berbagi cerita horornya, dan jangan lupa subscribe, like dan komen juga untuk cerita-cerita horor yang lainnya. Kalian bisa share di bawah di komen ya. Jadi terima kasih dan saya Nyo, salam Madesu.